Teman, hai adik-adik. Perkenalkan, kami adalah calon guru-guru di masa depan dan kami berharap semoga kita bertemu di masa yang akan datang. Kami dari Kompo 12 dengan mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Bapak Edward Harefa, SPD, MNAS, SC. Baik, dalam video ini kami akan membahas suhu dan kalor. Jadi perkenalkan, nama saya Foni Linus Larosa dengan NIM 2421090889. Nama saya Winda Satrinawati Halawa dengan NIM 242111092261. Nama saya Erni Juita Zelibu dengan NIM 2421090067. Mitra Ardoniman Mendreva dengan NIM 2421091165. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengetahui apa itu pengertian dari suhu. Suhu adalah panas dinginnya suatu benda atau derajat panas suatu benda. Itu adalah pengertian dari suhu. Sekarang kita akan melihat apa itu alat ukur dari suhu. Alat ukur dari suhu adalah ini, termometer. Termometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu. Termometer berasal dari bahasa Latin termo yang berarti panas dan meter yang berarti mengukur. Nah, selanjutnya, apakah suhu itu termasuk besaran pokok ataupun besaran turunan? Nah, jawabannya suhu termasuk besaran pokok, di mana satuan suhu itu dalam skala internasional adalah Kelvin yang disimbolkan dengan huruf K. Nah, selanjutnya apakah suhu itu dan panas sama? Ya, jawabannya berbeda. Apakah suhu dan panas sama? Tentunya beda. Suhu berkaitan dengan benda, sedangkan panas merupakan energi yang dilepaskan dari suatu benda. Jadi, hubungan keduanya adik-adik, suhu menunjukkan derajat panas, sehingga semakin tingginya suhu, maka benda akan semakin panas. Sebaliknya, jika semakin rendah suhunya, maka benda akan semakin dingin. Nah, kita harus mengetahui apa saja skala suhu. Skala suhu ada 4. Yang pertama, skala Celcius. Yang kedua, skala Reaumur. Yang ketiga, skala Fahrenheit. Dan keempat adalah skala Kelvin. Baik, demikian penjelasan saya tentang suhu. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian suhu, saya akan membahas pengertian dari kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah hingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Ada juga sifat-sifat kalor, yaitu 1. Kalor dapat berpindah. 2. Kalor dapat mengubah suhu suatu benda. 3. Kalor dapat mengubah wujud zat, misalnya
es menjadi air. Ada juga satuan dari kalor, yaitu satuan kalor dalam sistem internasional, yaitu SI adalah Joule atau J. Satuan kalor yang umum digunakan adalah Cal. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses di mana energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu 1. Konduksi atau perpindahan kalor pada zat padat. Konduksi adalah proses perpindahan kalor melalui benda tanpa disertai perpindahan partikel. Contoh, pegangan panci menjadi panas saat dipanaskan. Besi yang salah satu ujungnya dipanaskan akan membuat ujung lainnya ikut panas. Benda konduktor dan isolator. Konduktor, benda yang mudah menghantam panas seperti logam. Isolator, benda yang sulit menghantarkan panas seperti kayu dan kain. 2. Konveksi atau perpindahan kalor pada zat cair dan gas. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Contohnya yaitu air mendidih. Bagian bawah air yang dipanaskan naik ke atas, sementara air yang lebih dingin turun ke bawah. Angin darat dan angin laut terjadi karena perbedaan suhu di daratan dan di lautan. 3. Radiasi atau perpindahan kalor tanpa perantara. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium atau perantara. Contohnya yaitu panas matahari sampai ke bumi. Panas dari api unggun terasa meskipun tidak menyentuh api. Ada juga contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Pemasakan makanan. Kompor gas memindahkan kalor ke panci untuk memasak. 2. Pendinginan. Lemari es menggunakan prinsip perpindahan kalor untuk menjaga makanan tetap segar. 3. Penghangat ruangan. Alat pemanas memindahkan kalor untuk menaikkan suhu ruangan. 4. Pembangkit listrik. Mesin uap di pembangkit listrik menggunakan kalor dari pembakaran bahan bakar. 5. Alat pengering. Pengering rambut atau pakaian memanfaatkan panas untuk menghilangkan kelembapan. Ada juga rumus dari kalor, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, di mana Q yaitu kalor, M yaitu massa benda, C yaitu kalor jenis benda, dan delta T yaitu perubahan suhu atau T akhir dan T awal. Akan menjelaskan tentang Isaac Black dan kalor ladder. Isaac Black adalah prinsip dalam termodinamika yang menyatakan bahwa jumlah kalor
yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda bersuhu rendah, asalkan tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan. Rumusnya ini. Penjelasan kalor lepas dan kalor terima. Kalor lepas adalah benda bersuhu tinggi akan melepaskan kalor sehingga suhu turun. Rumusnya ini. Kalor terima adalah benda bersuhu rendah akan menerima kalor sehingga suhu naik. Rumusnya ini. Contoh kasus asap belak. Kalau rumusnya kayak gini? Jika air panas dicampur dengan air dingin, suhu campuran akhirnya dapat dihitung menggunakan asap belak. Ketika es dicampur dengan air, es menyatakan kalor untuk mencair tanpa menaikkan suhu hingga eks seluruh mencair, melibatkan kalor ladder. Kalor ladder adalah karbon yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh suatu zat untuk mengubah wujud tanpa mengubah suhu. Jenis-jenis kalor. Kalor ladder lebur. Kalor ladder lebur adalah diperlukan untuk mengubah zat dari padat ke cair atau sebaliknya, contoh mencair ke es. Kalor ladder uap. Kalor ladder uap ini diperlukan untuk mengubah zat dari cair ke gas atau sebaliknya, contohnya mengubah air. Rumus kalor ladder ini. Terima kasih. Nah, setelah teman-teman mengetahui tentang kalor, sekarang kita akan membahas azas belak dan kalor ladder. Nah, kita harus tahu apa itu dulu definisi dari azas belak. Azas belak adalah prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Azas Black ini dijabarkan jika dua bentuk buah benda yang dibedakan yang suhunya dicampur benda panas akan memberi kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya akan sama atau dua macam zat tersebut berbeda suhunya karena dicampur atau dijadikan makanan. Zat yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang sehingga kalor tersebut rendah. Pemuaian, yang dimana pemuaian adalah perubahan volume atau panjang suatu benda akibat perubahan suhu. Ketika suhu benda meningkat, partikel-partikel dalam benda tersebut bergerak lebih cepat dan menjauh satu sama lain sehingga menyebabkan benda mengembang. Jenis pemuaian. Yang pertama, pemuaian panjang. Terjadi pada benda satu dimensi seperti kawat. Perubahan panjang dapat dihitung dengan rumus delta L sama dengan alpha LO atau delta T, yang dimana delta L sama dengan perubahan panjang, alpha sama dengan koefisiensi pemuaian panjang, LO sama dengan panjang awal, delta T sama dengan perubahan. Baik, demikianlah hasil video kami.
Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo!